Haleluya. Bolehkah beri salam kiri kanan Anda terlebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan? Katakan selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu. Wow, senang sekali berada pada hari Minggu kembali kita beribadah pada hari ini. Saudara-saudara bersuka cita, amin? Ya, bersuka cita harusnya ya. Saudaraku, kita masih dalam tema satu bulan ini adalah tentang disiplin rohani. Dan saya sebenarnya sudah coba siapkan bahannya, tetapi ketika tadi kita bernyanyi, ketika kita sedang menyembah Tuhan, saya pikir saya harus rubah tema itu hari ini. Dan sudah ada di slide, tapi kita mau apa yang Roh Kudus tuntun saja. Setuju ya saudara-saudara? Amin ya. Kita sudah ada disiapin sebenarnya, tetapi saya percaya pesan Tuhan hari ini menyampaikan sesuatu yang sangat spesial untuk kita pada hari ini. Saudara-saudaraku, disiplin rohani itu sesungguhnya hal yang harus terus dilakukan. Anda dan saya sudah diselamatkan. Katakan sudah diselamatkan. 2, 3 ya. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya. Karena kasih karunia oleh iman. Itu katanya Alkitab bilang, Efesus 2 ayat 8 bilang, kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Dan sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka responnya terhadap keselamatan itu, respon terhadap kasih karunia yang sudah Dia beri, itu adalah kita melakukan disiplin rohani. Ada banyak orang, dia berdoa, dia katakan dia sudah diselamatkan, betul. Dia bersuka cita karena keselamatan itu sudah diberikan, yes. Tetapi kemudian dia berpikir bahwa sudah cukup di situ, ya sudah. Ingat saudara-saudaraku, kita masih menjalani hidup. Kita perjalanan hidup kita masih terus jalan. Kita sudah diselamatkan pada titik hari ini, good, baik sekali. Tapi perjalanan hidup masih panjang, kita belum mati. Ya kalau mungkin mati oke lah. Tapi kan perjalanan hidup masih terus. Ibu-ibu masih memikirkan bagaimana untuk anak-anaknya. Orang tua memikirkan biaya kuliah anaknya, sekolah anaknya. Dan memang itulah hidup terus ke depan. Bagaimana makan minum, bagaimana menghadapi dunia kerja, bagaimana kita menghadapi orang-orang sekeliling kita. Ya itu perjalanan hidup. Namun jangan lupa bahwa dalam perjalanan hidup itulah kita perlu disiplin rohani. Untuk apa? Memampukan kita, menguatkan kita, memberikan kita hikmat untuk berjalan melangkah di dalam mengerjakan segala sesuatunya. Ada orang Kristen berpikir sudah cukup selamat, sudah masuk surga. Yang penting saya sudah datang ke Tuhan, yang penting saya sudah, pokoknya saya gereja, udahlah gereja. Tapi dia tidak mengerti bahwa perjuangan di dunia ini begitu berat. Berat atau gampang saudara-saudara perjuangan di dunia ini? Berat. Harga cabai aja udah mulai 100.000. Nggak tahu saya yang tukang jual. Bawang merah berapa sekarang Pak? Berapa Bapak? 22. Belum lagi nanti kita lihat ini sekarang gas. Coba berapa harga gas sekarang? Hah? Bervariasi. Dipatok ceritanya itu 16. Kenyataan di samping rumah kami, tahu samping rumah kami berapa kemarin? 30.000. Oh, cobalah itu. Samping rumah kami itu. Berapa lah itu? Nggak bisa tidak dibeli, kenapa? Nggak ada di mana-mana, langka. Sulit keadaan. Ibu bapak saudaraku, nggak gampang. Sekali lagi, segala sesuatu itu tidak gampang. Hidup ini terus berjuang dan kita terus berjalan. Katakan amin. Perjalanan hidup ini terus kita harus lalui. Dan perjalanan itu tidak gampang. Nah apa yang dilakukan? Apa yang dibutuhkan maksud saya? Apa yang dibutuhkan untuk itu? Kekuatan, hikmat, betul nggak saudara? Kemampuan, bagaimana cara mengelola. Semua itu harus kita peroleh dari sumbernya. Siapa sumbernya? Yesus kita yang memberi kita kemenangan. Sumbernya itu harus kita datangi. Katakan amin. Sumber itu harus kita datangi. Sekali lagi katakan amin.
Bilang dulu kiri kanannya, sumbernya harus didatangi. Amin ya. Sumber itu perlu untuk terus menerus kita datangi. Nah itu sebabnya disiplin rohani harus jalan. Katakan dengan saya, disiplin rohani harus jalan. Nah hari ini kita mau belajar disiplin rohaninya, salah satu disiplin doa. Dengarkan saya baik-baik. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar cara menyanyi, cara menari, enggak ada. Walaupun itu baik, menyanyi, memuji, ya. Tapi waktu Yesus dengan murid-muridnya, Yesus itu mengajar bagaimana berdoa. Dalam Lukas pasal 11 ayat yang pertama, pada suatu kali, Lukas 11 ayat pertama, lihat, silakan ditampilkan ayatnya, Dik. Lukas 11 ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Berarti Yesus melakukan disiplin itu terus menerus. Tahukah Anda kenapa Yesus mampu mengerjakan semuanya? Karena dia punya hubungan dengan Bapa di sorga. Bapa di sorga itulah di mana tempat dia bertanya, dia banyak hal, dia berhubungan dengan Bapa di sorga. Sebagai dia manusia, ingat Yesus kita, dia Allah 100%, tapi juga manusia 100%. Dia benar-benar Allah dan dia benar-benar adalah manusia. Jadi waktu dia berdoa, dia sedang berbicara kemanusiaan. Dia berdoa kepada Bapa di sorga. Dan doanya itu sungguh luar biasa, membuat banyak hal yang luar biasa terjadi. Mampu, kuat, kuasa Tuhan nyata. Saudaraku, nah ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Maka kemudian Yesus mengajar doa Bapa kami yang sering kita dengar. Betul ya? Oke, kita lihat dulu doa Bapa kami itu. Saya ingin kita melihat ayatnya yang lengkap semuanya dalam Matius pasal 6 ayat 9. Mari kita lihat. Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai yang selanjutnya. Ini sebenarnya tidak perlu lagi ini sudah luar kepala. Orang Kristen sudah luar kepala ini. Sudah tahu karena selalu diucapkan di akhir doa, di akhir ibadah, begitu ya. Karena itu berdoalah demikian. Yesus mengajarkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Baru kemudian berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oh, sampai situ dulu. Sampai situ dulu. Sebelum saya lanjut. Yesus waktu mengajarkan bicara disiplin doa, bagaimana berdoa. Halo, lihat ayat 9 tadi, lihat isinya. Dikatakan yang pertama apa? Bapa kami yang di sorga. Lalu dikuduskanlah namamu. Lalu jadilah kehendakmu. Perhatikan unsur penting di situ. Kalau Anda berbicara mau berdoa dan melakukan disiplin doa, satu dulu, Bapa kami yang di sorga. Nah, itu yang pertama yang Anda harus ingat adalah Anda punya Bapa di sorga. Allah itu Bapa. Tahu artinya Bapa? Bapa itu artinya sumber. Katakan 2, 3 ya, sumber. Sumber segala sesuatunya Bapa, huruf besar Bapa. Tapi di rumah tangga sumbernya, di rumah tangga Bapa huruf kecil. Makanya bapak-bapak itu sumber. Kalau Bapa yang sumber di dunia ini yang namanya manusia, yang sebutkan suami atau bapak, sumbernya kacaulah ke bawah. Sama dengan mata air, kalau sumbernya dari atas gunung sana sudah beracun, ada mayat,
apakah itu binatang atau apa, dan itu baunya terus itu sudah tercemar itu airnya sampai ke bawah pasti akan tercemar. Dengarkan saya, seorang bapak kalau dia tidak menyadari bahwa dia adalah sumber, dia main-main dalam hidupnya, dia nggak memegang konsep kebenaran dalam hidupnya, ya pasti turunnya kacau, kacau semua ini, kacau. Nah, Bapak kami yang di surga, sumber yang agung itu dari sana. Dan yang kedua, bicara Bapa artinya hubungan. Ingat ya saudara-saudara, hanya orang Kristenlah yang menyebut Allahnya itu Bapa. Agama lain nggak ada itu, menyebut yang lain itu apa? Ada yang menyebut, kalau agama lain itu ada 99 sebutan nama Allahnya. Ada yang lain lagi memanggil namanya Om. Om Santi, Om. Ada lagi yang lain memanggil tak apa aja. Tapi hanya orang Kristen memanggil Allahnya Bapa. Bapa itu artinya saya ingin bangun hubungan denganmu. Jadi waktu berdoa kita bicara disiplin doa kita melakukan, kita harus tahu bahwa saya mau punya hubungan dengan Bapa. Jangan ada di dalam pikiran kita ketika mau berdoa, yang mau kita doa cuman pikirannya langsung apa? Proposal sama Tuhan. Ini Tuhan, proposalnya. Bukan hubungan yang mau dikejar, tapi proposalnya supaya dijawab Tuhan. Dengarkan saya baik-baik. Disiplin doa berbicara saya rindu untuk bertemu Tuhan. Saya berindu bertemu Bapa. Jadi waktu Anda mau ambil sikap doa Anda harus tahu saya mau bertemu Bapa. Lalu poin yang kedua, dikuduskanlah namamu. Dikuduskan itu artinya Anda harus lihat hidup Anda. Dikuduskan nama, apakah nama Tuhan itu betul-betul Anda kuduskan dalam hidup saudara? Dan ketika Anda berdoa, camkan baik-baik juga, bukan kehendak saudara yang Anda paksakan, tapi jadilah kehendakmu, kehendak Dia. Berarti sebelum kita berdoa banyak hal, tiga unsur ini artinya apa? Unsur ini bicara yang ke atas, bukan ke dunia ini, bukan ke kita, bukan ke kita. Unsur yang pentingnya arahannya itu ke sana, pengagungannya ke sana dulu, bukan ke kita. Jadi kalau Anda hari ini bicara doa di kamar Anda, di rumah Anda, karena Yesus waktu mengajarkan doa itu kan begini, kalau kau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, ya kan gitu ya, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu, maka Bapamu di tempat tersembunyi akan mendengarkan, menjawab doa-doamu. Jadi bukan seperti ya mereka itu doanya di pinggir jalan supaya dilihat orang. Nggak begitu. Kata Alkitab, kata Yesus, itu orang-orang munafik seperti itu. Supaya dilihat orang sebagai orang yang taat. Nggak perlu. Tapi Yesus bilang kalau kamu berdoa masuk dalam kamarmu. Itu ajaran Alkitab, itu ajaran Yesus. Maka waktu Anda mau berdoa, disiplin doa Anda, masuk ke dalam kamar, Anda sedang membangun hubungan intim dengan Bapa. Ingat baik-baik, bukan proposalmu yang duluan. Bukan ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Itu yang sering kali kita bilang apa? Topik-topik yang kita mau doa, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Udah begitu, maksa Tuhan lagi. Tuhan ini Tuhan ya, harus begini. Anakku mau kedokteran, harus Tuhan ya. Ini lagi Tuhan ya, ini harus naik pangkat aku. Ini Tuhan, tolong Tuhan. Kalau tidak Tuhan, awaslah Tuhan ya. Coba ngancam Tuhan, kayak preman aja. Maksa, ini Tuhan, ini, kalau enggak, begitu dia. Ya kalau kita berdoa tuh, jadilah kehendakmu, kehendak Tuhan. Amin saudara-saudara. Tapi boleh nggak minta? Boleh. Tapi ingat, bukan kehendakku. Setelah Anda sadari bahwa waktu kita berdoa itu
unsurnya ke atas terlebih dahulu kita sadari, kita kerjakan, kita tahu, kita mengerti, barulah kita minta. Barulah ayatnya atau doa Bapa kami selanjutnya apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, baru berikanlah kami pada hari ini. Apa yang diminta? Makanan yang secukupnya. Nah ini juga ini harus tahu. Kalau Anda minta sama Tuhan, mintalah yang cukup. Jangan minta mau lebih. Kadang-kadang kan Tuhan sudah cukupkan kita, tapi kita merasa selalu apa? Kurang. Lagi. Untuk apa lagi? Memuaskan hasrat, memuaskan diri. Lagi Tuhan, lagi. Sudah ada. Behe, Fev, semua. Lagi. Terus kita lupa bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan sudah cukupkan. Ini sebenarnya mengingatkan kita semua saudara-saudaraku, kalau hari ini kita bisa hidup, disyukuri. Amin. Bisa hidup kan disyukuri, betul nggak? Ada ibu-ibu sakit misalnya selalu, ini ya lututnya karena sudah umur 55-60 tahun udah mulai ini sakit. Kadang-kadang dia nggak bisa bersyukur dengan diri. Apa bilangnya? Cemana pun lu sakit-sakit aja pun katanya. Harusnya dia bersyukur, harusnya dia bilang begini. Ini sudah 60 tahun lutut ini menyangga kaki dan badan. Ini harusnya sudah bersyukur. Lutut, terima kasih lutut. Sudah 60 tahun kau topang badanku yang begini, saktinya luar biasa ini. Sekarang agak sakit-sakit, apa boleh buat. Sehatlah kau ya, begitu. Tapi kita kan seringkali nggak gitu. Hah? Coba gigi, kita kadang-kadang nggak bersyukur. Gigi, atau gini, nggak usah jauh-jauh. Siapa di sini yang giginya pakai apa namanya itu? Kawat itu apa? Behel apa namanya itu? Hah? Coba. Saya tanya saudara. Berapa biayanya itu? Hah? Gigi dalam. Atas bawah lagi. Berapa? Hah? 20 juta? 30 juta? Nggak salah, tapi pertanyaan saya, pernahkah Anda bersyukur Anda punya gigi? Maksud saya gitu, apalah gunanya behel-behel itu kalau nggak ada gigimu? Itu maksud saya. Hah? Nggak nangkep juga maksud saya. Pas gigi umur rata gini, salah kan? Nggak bagusnya, iya. Tapi pernah nggak Anda syukuri? Untung ada gigiku ya Tuhan, makanya jadi berlaku ini. Coba kalau nggak ada gigimu, ompong, apa mau diginikan? Manusia itu tuh gitu seringkali. Anda tahu kapan Anda punya gigi? Hah? Saat sakit gigi. Kalau nggak sakit gigi nggak sadar-sadar punya gigi, betul nggak? Itulah kita manusia. Kenapa kita nggak bersyukur? Iya ya sakit gigi. Aduh. Lalu kita marah-marah lagi. Bilang, nggak tadi sama ada giginya berlambang. Marah-marah kita. Harusnya kita bilang apa? Terima kasih Tuhan. Aku baru sadar aku punya gigi ternyata. Kenapa gigi? Kalau nggak gigi berlubang dia kalau nggak sakit nggak sadar-sadar. Nah kita suka gitu saudara-saudaraku. Kurang. Maunya lagi. Lupa bersyukur. Jadi kalau hari ini Tuhan cukupkan, kita perlu apa? Bersyukurlah dengan apa yang ada hari ini. Maka doa ini, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Nah, kalau sudah cukup gimana? Kalau sudah cukup gimana? Bersyukurlah. Terima kasih Tuhan, udah cukup Tuhan. Lalu sebaiknya bagaimana doa Anda? Lihat kiri kanan Anda. Belum cukup dia Tuhan. Ingat baik-baik. Itulah doanya apa? Cukupkanlah saudaraku ini Tuhan. Kurang dia. Cukupkanlah ini Tuhan. Makanya kita ingat doanya. Cukupkanlah temanku ini. Masih kurang Tuhan. Jangan pula Anda lihat.
Dia udah kaya, punya mobilnya 2, terus Anda berdoa cukupkan dia, cukupkan dia. Udah kelebihan dosis itu. Coba Anda lihat saudara Anda, teman Anda, belum cukup, cukupkanlah Tuhan. Amin saudara-saudara. Halo, ini panitia ulang tahun dan panitia kita nanti ini untuk Natal. Masih kurang ini. Lalu gimana? Doa kita, cukupkanlah Tuhan. Dengan cara Tuhan, gerakkan setiap hati untuk membeli bajar hari ini Tuhan. Begitu kira-kira. Saya nggak cuma klarifikasi aja, saudara, mengingatkan aja saudara. Cukupkanlah begitu. Jadi semua kita harusnya tidak berpikir untuk diri kita saja. Maksud saya di situ, kita sedang berpikir untuk banyak orang. Itu doa yang luar biasa. Dan itu yang sangat-sangat spektakuler menurut saya, doa-doa yang seperti itu. Jadi ditujukan ke Tuhan, lalu kemudian lihat diri, cukup atau tidak, sudah cukup, doain orang lain yang belum cukup. Baru kalau Anda bilang ada doa Anda buat anak, buat ini, buat oke lah, doakanlah. Tapi saya tetap mengingatkan, ingat ya, cuman satu di situ untuk diri. Kalau dibaca ayat doa Bapa Kami ini tuh, untuk diri satu nih, untuk diri. 3 itu tadi udah untuk Tuhan, betul ya? 1 tadi untuk kita, berikanlah makanan kami pada hari ini untuk saya ini, saya. Untuk diri. Lalu ayatnya bilang apa selanjutnya? Ampunilah kami seperti kami pun, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Nah ini inti doanya gimana? Inti doanya, kalau begitu apa maksud semua ini? Bicara tentang hati. Kita ini perlu koreksi. Ayat inilah yang selalu suka saya lihat paling banyak dilanggar di dalam kita berdoa. Paling banyak dilanggar ini. Kenapa? Belum bisa ngampuni. Mengampuni siapa? Siapa saja. Ayatnya bilang orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Jadi siapa yang bersalah? Gak usah jauh-jauh, gak usah jauh-jauh, gak usah jauh-jauh. Halo Bapak, sudah bisanya kau ampuni salah istrimu? Itu gak usah jauh-jauh dulu, kita aja dulu lah. Bagaimana Bapak? Biasanya yang ku tahu, bapak-bapak gampang kali, bukan hanya mengampuni pun melupakan kesalahan istrinya. Sampai saking mujarabnya, sampai istrinya itu pun dilupakannya, saudara-saudara. Saking tingginya ilmunya. Tapi biasa kalau wanita yang selalu pakai perasaan, aduh sulit kali. Kesalahan istri yang 10 tahun yang lalu pun, wah masih bisa diingatnya. Terus menerus. Tiap tahun sudah maaf-maafan, tiap tahun sudah makan kembang loyang, sudah apa tahun baruan, tetap juga. Nah kalau itu ada, maka kebenaran ini harus dimengerti betul-betul, bahwa kalau kita tidak mengampuni, dosa kita pun tidak akan diampuni. Begitu katanya. Ayat selanjutnya baca nanti, ayat 14. Kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni. Jadi saudara-saudara, perihal tentang disiplin doa, kalau begitu Tuhan kita tinggikan, unsur daripada surga itulah yang harusnya kita inginkan. Bukan keinginanku, ini kunya kepada kita, tapi keinginannya. Dan kita patut mengarahkan diri kepada Bapa di surga. Lalu datang kerajaanmu, dan semua sudah kita yakin Tuhan bersama dalam kita, barulah kita doa untuk diri kita. Kebutuhankah?
Masalah anak kah? Pergumulan hidup apa saja, ayo kita doakan. Dan yang Anda dan saya harus tahu bahwa nyanyian tadi berkata Tuhan beri kita kemenangan. Mengapa Tuhan beri kita kemenangan? Ya karena Yesus sudah menang. Yesus menang atas dosa, atas maut, atas semuanya, dan dia mati di atas kayu salib untuk kita. Kemudian dia bangkit. Artinya dia menang atas maut itu. Itulah musuh terakhir yang harus ditaklukkan. Maut itu. Dan dia bangkit. Maut itu ditaklukkan. Dan kemudian kemenangan yang dia beri, yang dia punya, yang dia sudah dapat, yang dia miliki, diberikannya kepada saudara dan saya. Itu sebabnya kita disebut umat lebih daripada pemenang. Jadi sebenarnya pada ayat yang ke-13, kalau bicara jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, jangan berpikir seolah-olah kalah kita sama setan itu. Tidak. Pada dasarnya itu jangan bawa kami ke dalam pencobaan, itu kita doa supaya kita mampu keluar dari pencobaan, menang atas pencobaan. Maksud saya, kita menang atas semua itu. Dan waktu kita menang, kita yakin bahwa kita bisa menang karena Yesus. Kita berdoa, kita punya keyakinan ngadapin iblis, menang. Ngadapin kesusahan, pasti menang. Pencobaan apapun, kita pasti menang. Saudara dan saya seringkali kita tidak bisa mengerti bahwa kita bisa menang. Kenapa kita menang? Karena Yesus sudah beri kita kemenangan. Apalagi? Dan seringkali pula akhirnya orang gak bisa terima. Mana mungkin menang? Kenapa? Coba Bapak pikirkan, macam mana Bapak bilang menang? Ini masalahku bertambah, ini persoalanku bertambah, ini ku bertambah. Halo, Anda jangan fokus di situ. Yang Anda fokuskan apa? Lakukan saja disiplin rohani Anda. Doakan saja, terus nyanyi lagi, doain, sembah Tuhan, bersyukur lagi terus. Itu fokus Anda ke sana. Urusan itu nanti Tuhan bisa bereskan dengan caranya. Doa saja terus, ya, saudara-saudaraku pasti bisa. Kebutuhan anak kami, contohnya ini, yang sederhana, si kembar lagi di Jogja, sepeda motor, bagaimana perlu jauh dari tempat dia, pakai Grab, Gojek atau Maxim itu hampir 20.000 sekali berangkat kampus, pulang pergi udah hampir 40.000. Wah, teruk juga kan? Dari mana bisa? Berdoa supaya apa? Supaya bisa dibeli sepeda motor. Berdoalah. Saya bilang ayo berdoa. Nggak ada yang kita tahu bagaimana di Jogja itu semuanya. Berdoalah. Bisa, jalan keluar ada. Nggak mungkin nggak ada. Jadi kalau Anda berdoa sama Tuhan pasti diberi kemenangan. Coba ya, saya tanya saudara. Saya tanya gini. Ini contoh nih. Kalau Anda mau bermain sepak bola misalnya, mana yang lebih Anda sebagai pemain bola ini senang kalau Anda yakin bahwa Anda pasti menang dengan Anda yakin bahwa Anda pasti kalah? Mana yang lebih enak Anda mainnya? Hah? Anda yakin pasti Anda menang. Kenapa? Anda lihat orang-orangnya, ya ampun, kecil-kecil. Ini pasti yang disenggol ini paling jatuh lah ini. Mana lebih senang Anda? Waktu bermain bola Anda tahu kalah ini. Semua pasti bilang gini, kita menang lah, tengok tuh kurus-kurus krempeng tuh, gampang lah. Daripada waktu Anda lihat, Anda langsung ciut, Anda langsung takut. Waduh, itu pasti Anda jadi bulan-bulanan. Itu yang disebut bahasanya di dalam dunia olahraga bilang mental. Tahu mental? Saya masih ingat waktu dulu saya masih pemain karate. Jadi kalau sparring gitu, main gitu ya. Waktu lihat gitu, itu lihat orangnya kalau lebih tinggi itu ada kecut ini. Bagaimana caranya supaya membuang takut khawatir ini, kecut gitu ya? Itu biasanya diteriak, dibuang. Caranya,
begitu dia langsung gitu. Padahal sebenarnya ketakutan itu, buang takutnya itu. Ya, padahal itu takut itu, buang gitu. Karena dihadapinnya agak besar. Nah Anda dan saya, kalau Anda tahu ini sudah pasti kalah, nggak usah lagi capek-capek, jalani aja itu, udah pasti kalah. Halo, kalau Anda tahu Anda menjalani hidup pasti menang, Anda pasti menjalaninya dengan tenang, betul nggak saudara-saudara? Yesus sudah memberi kemenangan. Ini lepaskan pencobaan oke datang, tapi pasti kita menang. Jalani dengan tenang, karena kita pasti menang. Jadi dalam pikiran Anda, kalau Anda bicara mau bicara disiplin doa, maka Anda harus tahu bahwa Tuhan beri saya kemenangan. Maka waktu Anda jalani, Anda pasti menang. Kenapa? Sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran Anda itu. Yang Anda imani, yang Anda yakini, jadi. Tapi kalau kita menjalani hidup, terus kita ketakutan duluan, terus kita menjadi khawatir, udahlah pastilah itu, tumbang pasti hancur. Jadi waktu sekali lagi, hidup ini akan terus berjalan. Jauh saudara-saudara, akan terus berjalan. Perjalanan ini tidak tahu kapan kita berakhir. Umur Anda tidak menentukan bahwa Anda panjang atau jauh Anda berjalan, nggak menentukan. Karena sudah banyak kutemukan orang. Ada orang yang umurnya itu sudah 85 nggak mati-mati, tapi ada umurnya baru 50 meninggal. Nggak ada orang tahu. Dan kita sekarang harus lakukan apa? Disiplin rohani Yesus jalankan terus. Persoalan kita tidak lakukan, ibadahnya tidak hadir kita di situ. Tadi pagi saya bicara tentang Daniel. Daniel itu punya yang namanya disiplin rohani secara holistik, secara menyeluruh. Apa? Doa. Dia doa. Datang ancaman Raja Nebukadnezar, dia doa. Ada pula pernyataan Nebukadnezar, aku bunuh kalian semua kalau kalian nggak bisa mengerti mimpiku. Apa yang dilakukan Daniel? Dikumpulkannya teman-temannya. Itulah dia beritahu sama Hananya, Misael, Azaria. Mereka berdoa bersama. Itu disiplin rohani, disiplin nama bahasa kita. Ikutlah kelompok kecil, komsel, di situ. Apalagi disiplin rohani yang dilakukan Daniel. Dia tiap hari berdoa, 3 kali sehari dia berdoa katanya Alkitab. Ada pula raja ini bilang, diberitahunya, sudah diundang-undangkan, semua orang harus menyembah dia, harus kalau bertanya kepada dia. Tapi Daniel tidak mau, dia berdoa tetap kepada Allahnya. Sengaja memang mau dibuang, dijalani. Datanglah orang melihat, kenapa dia berdoa sama Allahnya? Kan harusnya sama raja dia meminta. Ditangkap Daniel. Apakah Daniel takut? Tidak. Hasilnya apa? Dia lepas dari gua singa. Padahal itu dimasukkan ke singa. Lapar singa itu, tapi singa nggak mau memakan dia. Saudara-saudara, luar biasa. Daniel dipelihara Tuhan. Jadi jangan gini, jangan ada masalah baru melakukan disiplin rohani, terlambat. Harusnya sebelum semua itu jadi, karena perjalanan masih panjang, babak belur kita pasti ada nanti di depan. Sebelum semua itu terjadi, lakukan dulu disiplin rohani Anda, supaya Anda kuat, supaya Anda tegar, supaya Anda bisa maju, supaya Anda menjadi orang yang berkemenangan. Tapi kan orang kan banyak nggak begitu. Masalah datang, baru dia cari Tuhan. Pergumulan datang, baru cari Tuhan. Terlambat. Sebelum itu terjadi, sekali lagi saya katakan, alangkah lebih baiknya Anda langsung disiplinkan diri Anda. Saya sel grup, saya akan ikut. Komsel ini bersama dengan saya harus hadir. Karena bersama-sama dengan teman-teman akan berdoa buat pergumulan kami. Apalagi yang dilakukan Daniel selain berdoa dan punya komunitas seperti itu? Puasa. Dia berpuasa juga. Wow, dahsyat saudara-saudara. Dan waktu dia berpuasa 3 minggu penuh. Mengapa? Karena dia mendapati dalam sebuah catatan daripada surat dari nabi-nabi. Nabi itu bilang 70 tahun orang Israel ini
akan dibuang ke pembuangan 70 tahun. Itu menunjukkan bahwa Daniel memiliki apa? Memiliki sebuah disiplin merenungkan firman. Dari mana dia tahu itu? Ya karena dia baca catatan daripada para nabi itu. Sehingga dia pun akhirnya menyadari, ini bangsaku harus segera keluar dari pembuangan ini karena sudah 70 tahun. Makanya Daniel termasuk seorang yang memotivasi bangsa itu keluar dari tanah pembuangan itu, menuju kembali lagi ke Yerusalem, membangun Yerusalem. Dan semuanya saudara dilakukannya dengan luar biasa. Ayo saudara-saudaraku, belum lagi kalau kita bicara tentang Yesus kita. Yesus kita berdoa, berpuasa, nggak perlu diragukan lagi tuh. Ada satu ayat, coba lihat Markus 14 ayat 38. Coba Markus 14 ayat 38. Dikatakannya Markus 14 ayat 38 dalam terjemahan LAI, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Tapi terjemahan yang lain saya coba ambil dari terjemahan Firman Allah yang hidup. Terjemahannya bilang begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian dapat menahan cobaan, sebab sungguh pun hati bersedia. Ini dia nih. Sungguh pun hati bersedia, tubuh lemah. Itu firman Allah yang hidup. Ya saudara-saudara, sungguh pun, itu ayatnya bagus tuh. Sungguh pun hati bersedia, tubuh lemah. Jadi maksudnya apa? Ini hati rindu mau, tapi dagingnya lemah. Akhirnya nggak dilakukan lagi. Berdoanya nggak lagi. Kenapa? Tubuhnya selalu yang dia ikutkan itu tubuhnya lemah. Itu yang diikutinya. Contoh, Anda bangun pagi. Misalnya nih ya, hari ini sore malam dengerin firman Tuhan ini sudah. Nah, Anda punya tekad, pokoknya besok aku akan mulai berdoa, pokoknya terus, tapi buahnya nggak ada. Pokoknya aja, pokoknya. Begitu besok pagi bangun, hati rindu tadi, tapi tubuh lemah. Akhirnya, lalu kemudian bunyilah dari sana azan, Allahu Akbar, langsung gimana kita? Buka mata, sudah pagi, itu aja. Sudah pagi, lau baleh tasunolo walangi. Tidur lagi. Nggak ada lagi doanya, nggak ada lagi. Tidur lagi. Aduh, gawatlah udah itu. Saudara-saudara bayangin. Maka nggak heran ayatnya kan bilang supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Karena kita tidak lakukan, jatuh. Nggak sanggup kita menahan persoalan hidup, itu maksudnya. Dengarkan saya, kenapa ada orang apa-apa dilihat dari banyak sisi, bagus, uang cukup apa semua, tapi kenapa mati bunuh diri? Saya tanya Anda dulu, kok bisa mati bunuh diri? Dia ambil jalan pintasnya, bunuh diri aja aku kata. Kenapa? Jawabannya gampang kalau dari ayat ini. Mengapa? Nggak melakukan disiplin rohani. Begitu masalah datang langsung blank, langsung gelap dia rasa. Makanya Yesus bilang, ayo, memang daging ini lemah, roh memang penurut, hati rindu. Nah coba, ada bahaya besar hari-hari ini sedang menimpa. Aku kasih tahu bahaya besar. Karena dunia ini bising, sibuk sekali, bising betul. Apa bahaya besarnya? Banyak sekali aktivitas yang dilakukan, tapi terlalu sedikit berdoanya. Akhirnya kita lelah, kita jenuh, kita menjadi orang yang gampang stres, gampang frustasi.
Atau ada bahaya besar yang kedua. Apa itu? Banyak kali pengharapannya tapi nggak berdoa-berdoa juga. Itu pun bahaya juga itu. Itu pun bisa stres juga itu. Makanya nanti bisa apa? Sakit tiba-tiba. Tak tahu bagaimana kok bisa naik lagi tensinya tinggi-tinggi. Nggak ngerti kenapa bisa kok jadi kacau hidupnya begini. Pada akhirnya saudara-saudaraku, semua kembalilah kita bahwa disiplin rohani yang harus kita kerjakan harus, karena latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Minggu yang lalu kita sudah bahas itu. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan, dan jangan sampai kita semua hari ini berpikir bahwa semuanya dipetakkan saja, katanya dikalikan nol saja, nggak ada, terlalu gampang itu semuanya bisanya. Jangan. Atau Anda menjadi cuek saja. Anda tahu itu perlu, tapi Anda cuek saja. Anda anggap ya udahlah begitu. Santai aja hidup Anda. Dengar, pergumulan demi pergumulan akan kita hadapi. Tetapi sekali lagi, pelajaran hari ini memberikan kita sebuah hal yang teramat penting, yaitu bahwa kalau kita datang ke Tuhan, berarti kita sedang berkata, hidup saya adalah hidup semuanya karena Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi Tuhan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya saya akhiri kebenaran ini. Pulang Anda dengan sebuah tekad, komitmen yang baru. Saya akan berkata, melakukan kebenaran, disiplin rohani saya akan kerjakan. Lihat hasilnya, lihat hasilnya. Ada satu orang dulu saya dengar hamba Tuhan, dia bilang gini, dia berani bilang begini, kalau kau baca saja satu hari satu pasal firman Tuhan, kau doa setiap hari saja setiap pagi kepada Tuhan, kalau kau continue dan komitmen itu terus, dia bilang, temui saya 20 tahun lagi. Kalau kau tidak berhasil, kau bisa potong kuping saya, katanya. Wih, saya pikir berani sekali. Tapi saya renung, iya ya, betul juga. Kau baca firman Tuhan setiap hari, minimal saja satu pasal, katanya. Dan kau doa setiap pagi, kau nyanyi doa, kau baca firman setiap hari. Continue dan komitmenmu terus secara konsisten kau lakukan. 20 tahun, 20 tahun lagi temui saya, katanya. Kalau kau tidak berhasil, potong kuping saya. Waktu itu dulu waktu saya dengerin itu bilang, tapi setelah saya di dalam Tuhan, saya ngerti betul. Dia itu ngomong begitu bukan jago-jagonya, bukan. Dia sedang berkata, ayo buktikan firman Tuhan. Buktikan Alkitabmu yang berkata, aku menyertai engkau. Buktikan, katanya. Pastilah Allah akan menolong engkau, menyertaimu. Tapi tak pernah doa, tak pernah baca firman, ibadah juga kacau-kacau. Hari ini datang, besok enggak, dengan berbagai alasan. Entah alasan apa saja. Hujan, gara-gara suami, gara-gara anak, tak gara-gara apa saja. Halo, jangan Anda buat gara-gara ABC sehingga Anda tidak datang sama Tuhan. Nanti diambil Tuhan itu semua, biar tahu. Jangan cari alasan yang enggak. Anda harus latih diri Anda, disiplinkan. Coba, kenapa kalau ada di sana menang jule-jule Anda? Kenapa? Hujan deras, dibilang Anda menang jule-jule. Anda lari nggak? Pergi nggak ke sana? Dibilang pula di sana, udah tarik lot, udah, aduh Bu, ya ini kita sudah tarik menang, Ibu menang. Ya jadi yang 150 juta ini Ibu menang, udah ditarik lotnya. Nah cuman kalau Ibu tidak datang maka diganti sama yang lainnya. Gini, apa kata Ibu? Enggak, aku pasti datang. Pasti datang. Bisa datang. Padahal demam. Betul nggak?
Udah demam ini. Alasan tidak datang kenapa? Maaf ya, saya ini lagi meriang. Tapi begitu cabut, nama Anda terlalu. Nama Anda. Inaga Bula Dede. Ada nama Anda di situ. Saya tanya, bagaimana Anda? Berangkat atau tidak? Jawab. Jawab dulu, berangkat atau tidak? Berangkat. Bilang, iya, pasti. Oh, dia pakai satu dulu. Oke? Satu dulu dia pakai dulu. Baju yang tebal, pakai lagi. Ya jaket apanya, baju panas apanya, pakai lagi. Jas hujan. Sebelum jas hujan ada lagi yang lebih tebal lagi menutupi mukanya begini. Lalu pakai jas hujan. Jas hujannya nggak ada, pinjam sama tetangga. Bayangkan. Ada jas hujan yang pakai celana itu kan, ada jas hujan celana. Nggak, itu di tetangga. Ibu, nggak ada jas hujan saya, kata istrinya, ibu damping. Tapi jas hujan bapak mau? Boleh. Jas hujan suaminya itu dipakainya begini, saudara. Bayangkan itu demi 150 juta. Kenapa bisa? Ini kita kadang-kadang banyak alasan, 1001 macam. Saudara-saudara, renungkan baik-baik kebenaran hari ini. Saya tidak berkata apa. Diberitahu. Saya ingat itu waktu dulu hamba Tuhan tuh ngomong gitu. Waktu saya renungin. Dulu tuh saya pikir aneh. Tapi dia berani bilang, siapa yang, ini bagi kami semua masih muda ya, siapa yang merenungkan firman Tuhan setiap hari, yang berdoa pagi hari setiap hari sungguh-sungguh. Dan dia beritahu, dia tantang, 20 tahun lagi datangi saya. Kalau kau tidak berhasil, potong kuping saya, katanya. Dan itu gak main-main. Kenapa kau berani sekali? Saya dulu mikir gitu. Tapi ketika saya belajar firman, saya berkata, betul Bapak itu. Benar dia, 20 tahun lagi. Jadi kalau hari ini engkau renungkan baik-baik, setiap hari doa sungguh-sungguh, setiap hari ingat tujuannya ke Tuhan ya. Sembah Tuhan sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya juga entah masih hidupnya ke 20 tahun lagi, nggak tahu. Ya tak? Tapi dari kebenaran firman, bukan saya yang bilang, Tuhan akan menyertai saudara, Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan membantu saudara, hidup saudara. Disiplin rohani Anda lakukan, Anda lihat hasilnya 20 tahun. Kalau tidak berhasil, berarti ini bohong. Kalau tidak berhasil, ini bohong. Tak mungkin Tuhan tidak tolong, tidak mungkin Tuhan tidak sertai, tidak mungkin Tuhan tidak akan bantu. Pasti. Bukankah Dia sudah beri kita kemenangan? Amin. Mari jalani bahwa kita pasti menang. Disiplinkan rohani Anda sebagai sebuah respon akan kasih karunia yang Tuhan sudah beri pada kita. Respon bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kerjakan dengan baik, Tuhan pasti tolong. Pulang saudara, bersemangatlah, kerjakanlah disiplin rohani. Bagi anak-anak kita yang hari ini masih muda, ingatkan anak-anak kita. Karena saya rindu betul, ya rindu betul 20 tahun ke depan, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Wish, kalau ada dari kita, anak-anak kita yang duduk di banyak tempat dengan berbagai keterampilan, kemampuannya, semua mereka duduk di posisi-posisi yang sungguh strategis. Betapa luar biasanya. Itu harapan saya, itu kerinduan saya. Doakan anak-anak Anda, ibu, bapak, doakan. Yang masih kecil-kecil, ayo ajak mereka. Ibu tidak akan kecewa. Nanti kalau dia sudah besar, dia akan menuruti firman Tuhan. Nanti kalau sudah dia besar, dia akan berjalan dalam Tuhan. Dia akan menyenangkan hati Tuhan. Dan pasti dia akan menyenangkan hati bapak ibu juga. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa.